1. Perhatikan rumus zat berikut. Senyawa mengandung atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener berturut-turut adalah A612 dan 1, B521 dan 1, C422 dan 1, D512 dan 1, E413 dan 2. Jawaban yang benar adalah B. Atom C primer adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain. Atom C sekunder adalah atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Atom C tersier adalah atom karbon yang berikatan dengan tiga atom karbon lain. Atom C kuartener adalah atom karbon yang berikatan dengan empat atom karbon lain. Sehingga, senyawa tersebut memiliki 5 atom C primer, 2 atom C sekunder, 1 atom C tersier, dan 1 atom C kuartener. 2. Perhatikan rumus zat berikut. Dari rumus struktur suatu molekul hidrokarbon di atas, yang mempunyai kedudukan C kuartener adalah nomor A2 dan 5, B3 dan 6, C4 dan 7, D1 dan 9, E5 dan 8. Jawaban yang benar adalah B. Atom C kuartener adalah atom C yang berikatan dengan 4 atom C lain. Maka, pada struktur senyawa hidrokarbon tersebut, yang merupakan atom C kuartener adalah atom C pada nomor 3 dan 6. 3. Perhatikan rumus struktur senyawa hidrokarbon berikut. Nama senyawa hidrokarbon yang merupakan isomer strukturnya adalah A2 metilbutana, B3 metil 2 pentena, C2 metil 3 pentena, D-metilsiklopentana, E2 metilpentana. Jawaban yang benar adalah B. Senyawa 3-metil 2 pentena merupakan kelompok hidrokarbon alkena dengan 5 atom C sebagai rantai utama dan terdapat satu cabang, total 6 atom C. 4. Ciri-ciri reaksi eksoterm adalah A. Lingkungan menyerap kalor dari sistem, B. Sistem menyerap kalor dari lingkungan, C. Sistem dan lingkungan memiliki kalor yang sama, D. Kalor sistem dan lingkungan jika dijumlahkan sama dengan 0, E. Pada akhir reaksi, kalor lingkungan selalu lebih kecil dari kalor sistem. Jawaban yang benar adalah A. Pada reaksi eksoterm, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga di akhir reaksi kalor lingkungan menjadi lebih besar dari kalor sistem. Perubahan entalpi bernilai negatif berdasarkan delta H reaksi, sama dengan H reaktan dikurangi H produk kurang dari 0. Dengan demikian, pada reaksi eksoterm lingkungan menyerap kalor dari sistem. 5. Sebanyak 2 mol gas hidrogen, jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan terbentuk uap air yang membutuhkan kalor sebesar 484 kJ. Persamaan termokimianya adalah Jawaban yang benar adalah B. Kata membutuhkan kalor pada pernyataan soal, menyatakan reaksinya endoterm, maka nilai delta H positif. Maka persamaan reaksi termokimianya, 2 mol gas hidrogen jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen 2 mol H2O, dengan delta H positif 484 kJ. 6. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang komponen penyusunnya terdiri dari A. Hidrogen, karbon, oksigen, B. Hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, C. Hidrogen dan nitrogen, D. Hidrogen dan karbon, E. Karbon dan nitrogen. Jawaban yang benar adalah D. Senyawa hidrokarbon merupakan bagian dari senyawa karbon, yaitu senyawa karbon yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen.
7. Gas CO adalah gas yang dapat mencemari udara dan bersifat racun karena A. Gas CO dapat berikatan dengan hemoglobin membentuk COHB. B. Gas CO mudah bereaksi dengan O2 membentuk CO2 yang beracun. C. Gas CO adalah gas yang reaktif dan mudah bereaksi dengan unsur lain. D. Gas CO dapat larut dalam air membentuk CO2 dan H2. E. Gas CO berbau menyengat. Jawaban yang benar adalah A. Keracunan karbon monoksida disebabkan karena menghirup asap hasil dari pembakaran. Ketika udara mengandung karbon monoksida tinggi, maka tubuh akan menggantikan oksigen dalam sel darah merah dengan karbon monoksida. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang serius dan bahkan menyebabkan kematian. 8 pencemar udara yang dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam adalah A. Karbon dioksida, B. Partikulat karbon, C. Oksida belerang, D. Karbon monoksida, E. Timbal. Jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang benar adalah C. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. 9. Pembakaran sempurna akan menghasilkan gas ACO, BPB, CSO2, DCO2, ENO2. Jawaban yang benar adalah D. Pembakaran sempurna, reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. 10. Pembakaran tidak sempurna hidrokarbon disebabkan oleh A. Kurangnya pasokan oksigen saat pembakaran, B. Nitrogen dari udara ikut terbakar, C. Hidrokarbon yang dibakar tidak murni, D. Laju alir oksigen yang terlalu cepat, E. Suhunya terlalu tinggi. Jawaban yang benar adalah A. Pembakaran tidak sempurna bahan bakar hidrokarbon disebabkan oleh perbandingan volume bensin dengan volume gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen yang direaksikan dengan bahan bakar, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. 11. Rumus C5H12 diberi nama A. Pentana, B. Heptana, C. Propana, D. Butana, E. Dekana. Jawaban yang benar adalah A. Pentana adalah sebuah senyawa organik dengan rumus kimia C5H12, yaitu alkana dengan 5 atom karbon. 12. Pada pembakaran tidak sempurna hidrokarbon jenuh akan dihasilkan A. Karbon monoksida dan air, B. Alkana dan alkena, C. Karbon dioksida dan air, D. Alkanol dan alkoksi alkana, E. Alkanol dan alkanal. Jawaban yang benar adalah C. Pembakaran tidak sempurna terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. 13. Perhatikan rumus berikut. Jenis reaksi di atas secara berurutan adalah A. Substitusi, eliminasi, pembakaran, B. Eliminasi, substitusi, pembakaran, C. Oksidasi, substitusi, adisi, D. Adisi, substitusi, eliminasi, E. Adisi, oksidasi, substitusi. Jawaban yang benar adalah D. Reaksi 1 disebut reaksi adisi, karena ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi 2 disebut reaksi substitusi,
Karena satu atom H alkana diganti dengan satu Cl, reaksi 3 disebut reaksi eliminasi, karena ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. 14. Jumlah isometri senyawa pentana adalah A2, B3, C5, D6, E7. Jawaban yang benar adalah B. Pentana memiliki rumus C5H12 memiliki 3 isomer berupa N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2-dimetilpropana. 5. 15. Proses yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi adalah A. Destilasi bertingkat, B. Kromatografi, C. Sublimasi, D. Filtrasi, E. Titrasi. Jawaban yang benar adalah A. Distilasi adalah proses pemisahan komponen suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Pada pemisahan minyak bumi digunakan proses pemisahan destilasi bertingkat. 16. Pemurnian minyak bumi didasarkan pada A. Titik didih, B. Bentuk padat, C. Titik lebur, D. Titik leleh, E. Ukuran partikel. Jawaban yang benar adalah A. Pemurnian minyak bumi dilakukan melalui distilasi bertingkat, dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih sesuai fraksi masing-masing. 17. Fraksi minyak mentah yang tersisa dalam kolom fraksionasi dapat digunakan sebagai A. Bahan bakar untuk memasak, B. Bahan bakar untuk kendaraan, C. Aspal untuk mengeraskan jalan, D. Pelarut senyawa karbon, E. Pelumas mesin. Jawaban yang benar adalah C. Minyak bumi yang masih mentah, diolah dengan cara destilasi bertingkat pada sebuah tabung yang besar. Prinsip dari pengolahannya yaitu memanaskan dan memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon pada minyak bumi sesuai titik didihnya masing-masing. Sisa atau residu dari pengolahan tersebut menjadi aspal atau bitumen. Aspal biasanya digunakan untuk perbaikan maupun pembuatan jalan raya. Aspal memiliki sekitar 45 rantai karbon, dan tidak mudah mendidih sehingga bersifat kental dan lengket. 18. Salah satu dampak negatif penambahan tel pada bensin adalah A. Menurunkan angka oktan, B. Menimbulkan asap hitam, C. Menghasilkan partikulat PB, D. Menaikkan angka oktan, E. Menurunkan knocking. Jawaban yang benar adalah C. Tel merupakan zat aditif pada bensin yang berfungsi sebagai anti-knocking pada mesin. Penggunaan tel telah dilarang karena menghasilkan partikulat PB, timbal, yang berbahaya. 19. Jumlah isomer dari molekul C5H10 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah E. Isomer yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Senyawa C5H10 termasuk golongan alkena, di mana ikatan antara atom C dan H-nya merupakan ikatan rangkap. Isomer senyawa C5H10 adalah seperti pada gambar terlampir, sehingga jumlah isomernya yaitu 5. 20 fraksi minyak bumi yang dihasilkan pada suhu 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius adalah A. Kerosin, B. LPG, C. Bensin, D. Nafta, E. Petroleum. Jawaban yang benar adalah D.
Proses distilasi minyak bumi pada suhu 30 hingga 200 derajat Celcius menghasilkan bensin.